Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana wa maulana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina lahum ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu annakum qadimuna ila Allah. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita sama-sama meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena hanya dengan keimanan dan ketakwaan kita akan menjadi orang-orang yang beruntung, baik di dunia yang sementara maupun akhirat yang selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Perkara yang sangat penting dan mahal dalam kehidupan manusia
tiada lain melebihi daripada perkara hidayah. Hidayah ini adalah satu petunjuk, satu cahaya yang Allah Subhanahu wa taala masukkan ke dalam hati hamba-hambanya yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau hidayah ini masuk ke dalam hati seseorang, maka orang ini akan bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala. Orang ini akan merasakan keagungan Allah Subhanahu wa taala, kehebatan Allah, kekuasaan Allah yang tidak terbatas. Kalau hidayah ini sudah masuk ke dalam hati seseorang, orang ini akan merasa dekat dengan Allah, merasa senantiasa diawasi oleh Allah, dilihat oleh Allah, didengar oleh Allah, sehingga pada akhirnya seluruh kehidupannya menjadi kehidupan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada akhirnya dia menjadi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Orang manusia meninggal dunia akan terputuslah seluruh amalnya kecuali di 3 hal. Yang pertama, sedekah jariah. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, anak yang soleh yang selalu berdoa untuknya. Melalui hadis ini Rasulullah SAW mengisyaratkan bahwa anak yang soleh adalah investasi yang tak ternilai harganya. Anak yang soleh adalah pelita yang tak padam meski kita telah terkubur dalam liang lahat. Anak yang soleh adalah sumber pahala yang tak terputus meski tubuh kita telah hancur berkarang tanah. Sebaliknya, anak yang tidak soleh akan menjadi sumber bencana bagi kehidupan kita para orang tua di akhirat. Alhamdulillah. Menciptakan dan menghasilkan generasi soleh bukanlah perkara yang ringan, tetapi adalah perkara yang sudah sangat sungguh amat berat dan butuh banyak sekali pengorbanan. Namun yakinlah, siapapun yang memiliki kesungguhan, Allah akan menunjukkan jalan yang mudah, sebagaimana firman-Nya, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha ma'al muhsinin." Artinya, dan orang-orang yang bersungguh-sungguh dalam mencari keridhaan kami, maka kami akan menunjukkan pada jalan-jalan kami. Dan sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang berbuat baik. Hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, bicara anak soleh, maka kita bisa menteladani Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau mempunyai seorang putra yang amat sangat soleh, yaitu Nabi Ismail, yang dari keturunan beliau kelak lahir seorang rasul mulia, manusia terbaik di muka bumi ini, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW. Setidaknya ada 4 hal yang dapat kita teladani dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam mendidik anak yang soleh. Yang pertama, orang tua terlebih dahulu berusaha untuk menjadi soleh, karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi tauladan untuk keluarga, bukan sekadar memberi makan, pakaian dan mencukupi kebutuhan anak. Keberhasilan Nabi Ibrahim alaihissalam mendapatkan punya anak yang soleh seperti Nabi Ismail alaihissalam adalah karena beliau sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh. Allah Subhanahu menegaskan, "Wa kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah." Sungguh telah ada untuk kalian teladan yang baik dalam diri Nabi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya. Pujian Allah untuk Nabi Ibrahim ini tentu saja dapatnya setelah dia berusaha menjadi sosok pribadi yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bersungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah agar dianugerahkan anak yang soleh. Allah mengabadikan doa Nabi Ibrahim tentang hal ini dalam Al-Quran. "Rabbi habli minas sholihin." Hai Rabbku, kurniakanlah untukku anak yang soleh, yang termasuk orang-orang yang soleh. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku orang yang menegakkan sholat juga dari keturunanku,
Ya Allah, kabulkanlah doaku. Ini semua menunjukkan kesungguhan seorang ayah yaitu Nabi Ibrahim dan juga cita-cita besarnya. Mungkin banyak di antara kita yang sekadar mau memiliki anak yang soleh, tapi siapa di antara kita yang sungguh-sungguh berdoa meminta kepada Allah dengan mata yang berderai air mata? Siapa di antara kita yang secara konsisten meminjamkan doa terbaik untuk keluarga dan anak-anaknya? Yang ketiga, konsisten mencari rezeki yang halal untuk keluarga. Dalam pandangan Islam, apa yang dikonsumsi oleh tubuh manusia akan berpengaruh terhadap perilakunya. Karena itu Islam mewajibkan kepada setiap orang tua untuk memberikan hanya makanan yang halal dari harta yang halal pada keluarga dan anak mereka. Bahkan apakah yang halal untuk keluarga dan anak-anak dinilai sebagai sedekah. Rasulullah bersabda, "Inna musliman idza anfaqa ala ahli kana tahu sedekatan." Sesungguhnya seorang muslim jika dia memberi nafkah kepada keluarganya, maka ia akan menjadi sedekah untuknya. Usaha memberi nafkah yang halal tentu saja menjadi tantangan tersendiri bagi orang tua, dan untuk itu kita harus selalu mengingat peringatan Rasulullah tentang tantangan tersebut. Rasulullah bersabda yang artinya, akan datang kepada manusia suatu zaman di mana seorang tidak lagi peduli apa yang ia kumpulkan, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Yang keempat, memberikan kasih sayang kepada anak, tetapi tidak memanjakannya. Bukan berarti tidak diperbolehkan untuk memberikan fasilitas kepada anak, mengingat zaman sudah demikian maju. Hanya saja apakah fasilitas yang ada tersebut justru akan semakin menjauhkan dari jaminan keselamatan dari adab Allah. Bukankah Allah telah memerintahkan kepada kita dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudha an-nas wal hijarah." Artinya, hai orang-orang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Jemaah satu umat yang dimuliakan Allah, mengapa kita harus benar-benar serius merancang kehadiran anak yang soleh di dalam rumah tangga kita? Karena anak yang soleh adalah benar-benar manifestasi akhirat kita yang sangat berharga. Penyesalan terbesar bagi orang tua dalam kubur nanti ketika ia sadar bahwa yang mereka butuhkan di dalam kubur ini hanyalah anak-anak yang soleh, yang selalu mendoakan, yang paham tentang agama dan pandai membaca Al-Quran. Demikianlah khutbah yang dapat disampaikan. Semoga Allah selalu memberikan rahmat dan hidayahnya, taufik dan inayahnya kepada kita, dan memberikan kemudahan dalam mendidik anak-anak kita, dan menjadikan kita dan anak kita menjadi orang yang soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin. Akur demi Quran anta khairul Allahumma salli wa sallim wa zid wa amin wa tafaddal wa barik bi jalalika wa kamalika ala asyrafil qadim sayyidina wa maulana Muhammad wa an kulli sahabati ajma'in. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammad abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi as-siddiqi wal wafa. Amma ba'd. Ya ayyuhal muslimun, usikum wa nasibi taqwallahi al-'aliyyil 'azim. Wa'lamu anna Allaha lakum bi amrin 'azim. Amarakum bissalati wassalamu ala nabiyil karim. Wa qala inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim
Amin ya rabbal alamin. Allahumma lil muslimin wal muslimat Amin. wal mu'minin wal mu'minat. Amin. Al-ahyi wal amwat. Amin. Allahumma arhamna wal waba wal fahsya wal munkar. Amin. Wal wasfi wal muqtaifata wa tajawuz an maut wa ma batan. Inna haja khasa mulil muslimin amma inna ala kulli shay'in qadir. Ibadallah, inna Allah yaqulu al-ihsan wa yajib qurban al-ihsan wal qurba. Ayyukum lakum tajaqul mazkur wa kullu